Dan orang yang tidak paham pada agama, tidak paham tentang perilaku Allah, lam yubalillahu bih, Allah tidak akan peduli dengannya. Artinya orang ini akan dijauhkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinang minta ini pikirannya lain. Ujarnya mun aku banyak berduit, kan aku nyaman nuntut ilmu. Nah, mun aku berduit kan nyaman aku berwakaf. Mun aku nuntut ilmu nyaman aku membantu orang. Tuhan tahu ini amun berduit kikir. Amun berduit nih kada menuntut ilmu lagi. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakini menyayangi makhluknya, baik yang kafir, yang beriman, itu disayangi Allah. Yang kafir itu disayangi Allah, buktinya masih dirasakan Allah, dibolehkan menikmati kenikmatan dunia. Andai kata Allah tidak sayang kepada orang kafir, niscaya dibinasakan Allah seluruhnya. Ini bukti Allah sayang dengan makhluk. Orang kafir pun disayangi Allah. Nah, kemudian lagi kita meyakini bahwa Allah itu lebih sayang kepada manusia yang beriman. Kita wajib percaya itu, bahwa Allah itu lebih sayang lagi kepada manusia yang beriman dengannya. Allah lebih sayang lagi kepada orang-orang yang saleh daripada orang beriman itu. Allah lebih sayang lagi kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Nah, lalu orang yang menuntut agama ini dia yakin bahwa Allah itu sayang kepadanya, lalu dia hidup susah, doanya kada dikabulkan Allah. Mestinya penuntut ilmu ini mengerti, paham bahwa ini semua adalah rahmat Allah. Tentu ada kebaikan-kebaikan yang disimpan Allah di balik pencegahan-pencegahan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Iqadul Himam dicontohkan, kasabiyin ra'a ta'aman hasanan aw halwa'a aw asalan wa bihi sum wa abuhu alimun bima fihi fakullama batasa as-sabiyyu lidhalika at-ta'am raddahu abuhu fas-sabiyyu yabki alayhi li'adami ilmihi wa abuhu yarudduhu bil qahri liwujudi ilmihi falau aqala as-sabi ma fihi ma batasa ilayhi wa la alima nusha abihi wa shiddata ra'fatihi bih. Jalsidin mencontohkan kakanakan. Kakanakan itu melihat makanan yang bagus atau gula batu atau madu, padahal di dalam makanan yang nyaman tadi di situ ada sum, ada racun. Abahnya tahu dalam makanan itu ada racun. Manakala si anak tadi meraba makanan itu, mengambil makanan itu, abahnya menolak. Nah, ditarik abahnya tangan anak, jangan dimakan itu, ujarna abah nih. Pas sabi ya beki, kanak-kanaknya menangisnya, dibuang wadainya, menangis ini. Kenapa menangis? Li adami ilmi, si kanak-kanak ini kada tahu dalamnya itu ada racun. Abahnya tahu, lalu dia cegah dengan paksa. Nah, andai kata si kanak-kanak itu berakal, kanak-kanak itu mengerti, tahu di dalam itu ada racunnya, niscaya dia tentu kada akan meraba itu makanan, dan niscaya dia tahu bahwa abahnya itu sangat sayang kepadanya. Nah, itu contohnya. Jadi kita minta kepada Allah sesuatu, Allah tahu. Ujar Tuhan, nih amun ku beri ini nih, kayaknya tak ganggu ibadahnya. Amun ku beri ini, jar Tuhan, tak ganggu kena menuntut ilmunya. Sinang minta ini pikirannya lain. Ujarnya, mun aku banyak berduit, kena aku nyaman nuntut ilmu. Nah, mun aku berduit kan nyaman aku berwakaf.
Mau aku nuntut ilmu nyaman aku membantu orang. Tuhan tahu ini amun berduit kikir, amun berduit nih kada menuntut ilmu lagi. Tuhan tahu itu. Nah Tuhan sayang kalau dikabulkan Tuhan, sehingga rezekinya sempit. Nah itu kalau inya mengerti, itu adalah rahmat Allah terhadap inya. Nah rahmat Allah kepada inya. Kadzalikal abdu yabtishu lid-dunya awir riyasa aw ghairi dzalik mimma fihi dhararuhu fayamnahu al-haqqu ta'ala minhu rahmatan bihi wa syafaqatan 'alaihi wa atina'an bihi fa idza fahima 'anillah sallama al-amra ila maulah wa lam yattahimhu bima adramahu wa qadah wa idza lam yafham 'anillah tahassara wa rubbama sakhif. Demikian pula seorang hamba yang ingin mencapai keduniaan, kekayaan, ingin mencapai kepangkatan, padahal di dalam kekayaan itu ada mengandung bahaya-bahaya. Di dalam kepangkatan itu ada mengandung risiko-risiko tinggi. Dicegah oleh Allah, dicegah. Usahanya selalu gagal, mencalon selalu luput. Kenapa Allah cegah dia? Allah sayang dengannya. Allah sayang. Allah memperhatikan kasih dengannya. Allah tahu ini kalau nya kaya jadi bahaya. Kalau pemimpin bisa jadi zalim. Nah, apabila seseorang itu mengerti, paham tentang Allah tadi, niscaya dia menyerahkan urusannya kepada Allah dan tidak akan berburuk sangka dengan Allah pada apa yang Allah putuskan terhadapnya itu. Dan bila dia kadang mengerti, nah ini dia menyesal dan bisa-bisa murka, tidak suka dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi paham itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki daripada hambanya. Kalau semua Allah beri paham itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid-din, wa man lam yatafaqqah fid-din lam yubalillahu bih." Barang siapa yang Allah menghendaki orang itu baik. Nah, bila orang itu dikehendaki Allah baik, Allah pahamkan dia pada agama. Pengertian paham pada agama itu bukan hanya pengertian paham masalah wudhu, paham masalah sembahyang, tapi lebih luas dari itu. Terutama tentang paham anillah, paham tentang perilaku Allah. Dan orang yang tidak paham pada agama, tidak paham tentang perilaku Allah, lam yubalillahu bih, Allah tidak akan peduli dengannya. Nah, artinya orang ini akan dijauhkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Artinya, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha bagi kalian Islam itu agama. Nabi membacakan ayat ini di hadapan para sahabat. Artinya pada hari ini agama Islam telah sempurna, dan Allah menyempurnakan nikmat kepada kaum muslimin dan meridai Islam sebagai agama. Sahabat-sahabat Nabi yang mendengar itu bergembira, nah, karena sudah sempurna. Allah ridha. Hanya ada satu sahabat yang menangis mendengar ayat itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menangis mendengar ayat itu. Ada sahabat yang bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Rasulullah membacakan ayat itu, padahal itu keuntungan, kebahagiaan bagi kita. Orang semua gembira. Abu Bakar menjawab,
hadhil ayat tadullu ala qurbi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat adalah menunjukkan bahwasanya dekat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abu Bakar paham itu. Abu Bakar paham. Fa innahu laisa ba'dal kamal illa zawal. Ujar Abu Bakar, karena tidak ada sesuatu yang sudah sempurna melainkan dia akan hilang. Rumah cuma sudah tuntung, menunggu buruknya aja lagi. Nah, berarti agama Islam ini sudah sempurna. Tugas Nabi sudah selesai. Berarti ini pacang bulik Nabi kita. Nah, itu yang paham itu Abu Bakar yang diberi Allah pemahaman. Dan itu terbukti 81 hari sesudah itu Rasulullah SAW dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini paham. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan Allah hikmah, sebagian ulama tafsir menafsirkan al-hikmah itu al-fahma anillah. Siapa-siapa yang diberi Allah tentang paham tentang Allah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Orang yang diberi Allah paham itu, maka dia mendapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi paham itu adalah sesuatu yang istimewa yang hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki baik orang tersebut. Orang yang tidak dikehendaki Allah baik, maka dia tidak akan diberi paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan peduli dengan orang yang tidak diberinya paham itu.